Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Gielvendra, NIM 1914080047. Di sini saya akan mereview materi tentang sel. Ada beberapa pembagiannya, yakni pengertian sel, struktur sel, prokariotik, dan eukariotik. Struktur sel hewan dan tumbuhan, struktur dan fungsi organ-organ sel, hubungan sel, jaringan, organ dan sistem organ, dan sel dalam perspektif Al-Quran. Baiklah, yang pertama, pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin scella, yang berarti ruangan kecil, yang ditemukan oleh Robert Hooke yang melakukan pengamatan terhadap zat gabus. Terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Dalam arti biologis, sel ialah unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan karena fungsi kehidupan diatur dan juga berlangsung di dalam sel. Secara anatomi, sel akan berfungsi apabila seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Seluruh makhluk hidup tersusun atas sel yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Sel merupakan salah satu unit dasar dari kehidupan yang tersusun secara struktural dan fungsional. Amat berpengaruh pada kepribadian dan tingkah laku dari setiap makhluk hidup. Kira-kira sel itu yang sangat kecil itu disusun oleh bagian-bagian apa? Sel itu tersusun dari membran plasma, sitoplasma, terdiri atas organel dan sitosol, nukleus atau inti sel. Oleh karena itulah, sel disebut sebagai organ terkecil yang menempati tingkat urutan organisme. Di dalam biologi, sel mempunyai sifat fundamental. Seluruh organisme kehidupan tersusun dari sel tunggal yang menyimpan banyak materi yang lebih kecil lagi yang disebut dengan mikroplasma. Yang kedua, struktur sel prokariotik dan eukariotik. Kira-kira apa saja sih struktur sel prokariotik dan eukariotik? Prokariotik berasal dari Yunani, yaitu pro, sebelum, dan karyot, yang artinya inti atau nukleus. Sel prokariotik ialah sel yang tidak mempunyai membran nukleus, disebabkan karena nukleus bercampur atau mengadakan hubungan langsung terhadap sitoplasma. Ukuran dari sel prokariotik itu sangat kecil, kisaran 1 sampai 10 mm. Sel prokariotik terdiri dari 4 bagian pokok dengan struktur dan fungsinya masing-masing. Antara lain, A. Dinding sel. Beberapa bakteri di luar dinding sel masih diselubungi oleh kapsula. Pada dinding sel prokariotik terdiri dari selosa, hemiselusa, dan kitin. Fungsi dinding sel ini ialah memberi bentuk tertentu pada sel sebagai pelindung dan juga mengatur keluar masuk zat kimia ke dalam sel. Yang kedua, ada membran plasma. Membran plasma ialah pembungkus fotoplasma dan biasanya disebut plasmalema atau lapisan hialin. Membran plasma ini dibagi menjadi protein dan lipida. Membran plasma ini berlipat-lipat dan membentuk bangunan yang disebut dengan mesosoma atau mesosom. Disebut di tempat-tempat tertentu. Mesosom disebut kondrioid yang mempunyai peran sebagai pengatur pembelahan dan fotosintesis. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma juga disebut protoplasma atau plasma sel. Sitoplasma yaitu koloid yang banyak terkandung karbohidrat, protein, enzim, berelang, karbohidrat, protein, dan polutin yang banyak terkandung pada asam ribonukleat atau ARN.
dan gampang menghisap warna yang bersifat basah. Sel prokariotik ini tidak mempunyai plastid otonom, semacam mitokondria dan kloroplasma. Dalam selaput sel terdapat enzim-enzim pengangkutan elektron. Granula-granula sitoplasma yang tidak larut akan disimpan sebagai bahan untuk cadangan. Dalam sitoplasma juga terdapat nukleus dan ribosom. Nukleus adalah bahan informasi genetik yang di dalamnya terdapat asam deoksiribonukleat atau AND. Sedangkan ribosom adalah tempat terjadinya sintesis protein di semua sel. Ribosom ini juga terdiri dari molekul Adam ribonukleat atau RNA dan molekul protein. Ribosom terdapat di sitosol dan jumlah sel sangat banyak dan berbeda tergantung organismenya. Yang keempat ada flagella. Sesuatu berupa tali yang keluar dari permukaan sel yang dapat menggerakkan sel berasal dari granula basal yang terletak di sitoplasma. Di tengah-tengah terdapat filamen yang terbagi dari senyawa protein yang disebut flagella. Yang kedua, ada struktur sel eukariotik. Sel eukariotik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eut yang artinya sejati dan kariot yang artinya nukleus atau inti. Jadi, eukariotik ialah sel dengan nukleus sejati. Sel ini dibungkus dengan membran nukleus, akibatnya isinya tidak akan tercampur dengan sitoplasma. Perbedaan prokariotik dengan sel ini ialah nukleus sejati membungkus bagian besar dari DNA sel, jadi DNA tersimpan dalam kompartemen yang berbeda dari sitoplasma. Struktur dan fungsi-fungsi setiap komponen sel antar sel eukariotik sebagai berikut. Yang pertama ada nukleus. Nukleus ialah organel paling menonjol di dalam sel ini. Organel dipisahkan dari sitoplasma disebabkan oleh pembungkus dua membran, yaitu membran dalam dan juga membran luar. Dan juga tergantung material genetik seperti asam deoksiribonukleat atau ADN terbungkus dalam membran nukleus. Yang kedua ada membran plasma. Membran plasma ialah lapisan lipid ganda atau bilayer dengan struktur dua lapis yang bersifat selektif, permeable, dan bersifat tipis dan sangat tipis. Pada lipid yang sangat penting ialah fosfolipid dan sedikit glikolipid. Kemungkinan juga mengandung kolesterol. Struktur pada membran plasma ini mengandung sel yang sangat memanfaatkan perubahan permeabilitas ion yang terkendali pada membran plasma untuk keperluan interaksi sel. Dan berfungsi juga sebagai pelindung organel di dalam sel. Yang ketiga ada organel sel. Organel sel ialah satu susun yang spesifik dalam sel, di mana susun tersebut adalah benda-benda padat terdapat di sitoplasma. Sel yang bersifat hidup dan berperan istimewa dalam menjalankan kehidupan sel, misalnya sintesis bahan, contohnya protein dan lipid. Respirasi sel, penyimpanan, dan reaksi terhadap rangsangan. Yang keempat ada membran dalam. Membran dalam ialah tempat berlangsungnya reaksi. Struktur sel yang terletak di bagian dalam sel dapat menyediakan luas permukaan yang memadai sesuai dengan volumenya yang besar atau antara kompartemen terbungkus membran dan di dalam sel serta lingkungan di luar sel terjadi mekanisme pertukaran tanpa henti. Mekanisme tersebut ialah
enositosis dan eksositosis. Hanya terjadi pada sel-sel eukariotik. Endositosis ialah bagian-bagian membran sel belah luar membentuk lekukan ke arah dalam, kemudian membulat dan memisahkan diri menjadi zat-zat yang asalnya dari luar, juga molekul-molekul yang sudah terserap sebelum pada permukaan sel, yang sebaliknya juga pada eksositosis. Yang kelima ada sitoskeleton. Sitoskeleton ialah kerang sel yang mempunyai fungsi memberi bentuk, bergerak, dan mengatur organel, yang memindahkan organel-organel dari satu bagian ke bagian yang lain. Sebab semakin besar sel, maka semakin rumit pula dan khusus struktur yang di dalamnya. Kerangka sel disusun dari jaringan filamen, protein di antara acin filamen atau mikrofilamen, intermediate filamen, dan mikrotubulus. Selanjutnya kita masuk ke struktur sel hewan dan tumbuhan. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma atau biasanya disebut membran sel ialah sistem membran, merupakan lapisan terluar penyekat isi sel dari lingkungannya. Membran plasma tersusun dari lemak atau lipid dan protein, lipoprotein. Membran plasma berguna untuk mengatur pertukaran zat antara sitoplasma dengan larutan dari luar sel. Pertahanan mekanisme dan memberi bentuk pada sel, juga berfungsi untuk interaksi sel antar sel, serta sebagai organel yang bisa mengontrol masuknya nutrisi dan mineral ke dalam sel. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ialah cairan natris atau zat, misalnya gel, yang ada di dalam sel, tersusun dari partikel berupa mineral air serta protein. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang ada di dalam sel, serta juga berfungsi dalam membantu dan menerima segala yang terjadi dalam sel, terkecuali nukleus yang berupa inti sel. Yang dibatasi oleh sitoplasma disebut dengan organel. Sistem yang bisa dilakukan agar mengetahui keberadaan bagian-bagian sel dan fungsinya ialah melalui penghancuran sejumlah sel yang berukuran besar. Selanjutnya, masukkan bagian sel yang terpisah itu ke dalam tabung, kemudian putarkan di dalam mesin pemusing. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel yang terletak di pusat sel, fungsinya sebagai pusat kegiatan yang terjadi di dalam sel. Di dalam nukleus terdapat cairan inti, anak inti, dan selaput inti. Perpindahan materi pada organel yang satu dengan yang lainnya dengan cara saling bolak-balik dari nukleus hingga organel lain sesuai kebutuhannya. Nukleus bertanggung jawab dalam membentuk protein dengan menggunakan RNA atau asap ribonukleat. Bagian selubung adalah bagian pelindung berpori dan menutupi inti. Terjadi pemasukan zat ke dalam nukleus dan salah satu ciri sel hewan. Selanjutnya, struktur dan fungsi organ sel. Struktur sel tumbuhan selanjutnya struktur sel tumbuhan. Struktur sel tumbuhan dikelompokkan menjadi 3, antara lain. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel ialah bagian sel tumbuhan yang terdapat di luar membran plasma dan dengan bentuk yang tebal.
Dinding sel mudah ditembus oleh saluran yang terdapat di dalamnya yang disebut plasmodesma. Plasmodesma yang menghubungkan sitoplasma dengan sel yang bersebelahan dengannya terbentuk dari polisakarida, biasanya disebut dengan selusa dan protein, serta berperan penting dalam mempertahankan bentuk sel, melindungi sitoplasma, membran plasma, dan kerusakan mekanis, serta alat transportasi zat dari dalam keluar sel atau sebaliknya. Yang kedua ada plastisida. Plastida adalah organel yang terletak pada tumbuhan yang berperan dalam memproses fotosintesis. Plastida mengandung kromoplas yang mempunyai klorofil yang dinamakan kloroplas. Kloroplas adalah plastida yang memiliki pigmen. Contohnya karotin, vicodinin, vicosatin, dan vicoritin. Kloroplas berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam molekul gula. Pada pigmen terdapat di plastida yaitu kromoplas. Ialah pigmen yang mempunyai warna hijau, sedangkan pigmen yang tidak mempunyai warna ialah leukoplas. Leukoplas berfungsi dalam proses pembuatan amilium dan pembentukan lemak. Yang ketiga ada vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan lebih besar dan terlihat jelas pada vakuola pada sel hewan. Vakuola pada sel tumbuhan berisi air, fenol, alkoholit, antosianin dan protein. Sedangkan vakuola pada sel hewan diselubungi membran lipoprotein yang berperan sebagai penyimpan pemindah material dan memelihara sel dari tekanan dalam. Sedangkan pada sel tumbuhan, vakuola berfungsi sebagai penyimpan zat makanan, penguraian zat sisa, zat hidrolisis, makromolekul, dan pembesaran vakuola yang berfungsi sebagai mekanisme pertumbuhan serta berperan pada kegiatan autofagi. Yang kelima, kita membahas struktur dan fungsi organ sel. Yang pertama, ada membran sel. Membran sel juga disebut membran plasma yang mempunyai karakter semi-permeable. Semi-permeable ini ialah membran sel yang hanya dapat dilewati zat tertentu, namun tidak dapat dilewati zat lainnya. Zat yang tidak bisa melewatinya adalah zat yang larut dalam lemak dan ion tertentu. Membran sel berperan sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dan ke dalam sel. Dalam sel tumbuhan, terdapat dinding sel yang berperan melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah sel agar tidak pecah, dan tidak berpindah air dan ke mineral. Yang kedua ada inti sel. Inti sel itu bisa disebut dengan nukleus. Inti sel berbentuk oval atau bulatan yang ada di tengah-tengah sel. Dalam inti sel terdapat nukleus yang benang kromosom. Cairan tersebut tersusun dari air, protein, dan mineral. Kromosom ialah pembawa sifat menurun yang di dalamnya terkandung DNA dan RNA. Inti sel diselubungi membran luar dan dalam yang terdiri dari nukleoplasma dan kromosom. Nukleus berperan sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Yang ketiga ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah struktur benang yang terletak di inti sel. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, antara lain retikulum endoplasma granuler atau RE kasar yang berperan untuk mengumpulkan protein ke membran plasma.
dan retikulum endoplasma agranuler, yaitu RE halus. Berperan mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Pada RE kasar terkandung ribosom dan sebaliknya. RE halus tidak terkandung ribosom. Retikulum endoplasma ini berperan menyusun untuk menyalurkan zat-zat ke dalam sel. Yang keempat ada ribosom. Ribosom seperti butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma, dan ada juga soliter yang bebas di sitoplasma. Peran ribosom adalah tempat sintesis protein. Yang kelima, badan Golgi. Badan Golgi ini ialah kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantung kecil yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi pada sel tumbuhan dinamakan diktiosom. Peran badan Golgi adalah alat pengeluaran protein dan lendir. Jadi dinamakan organel sekresi. Yang keenam, ada mitokondria. Mitokondria mempunyai membran dalam dan luar, berbentuk cerutu dan berlekuk-lekuk atau kristal. Dalam mitokondria terjadi proses respirasi agar menghasilkan energi. Mitokondria berperan ialah menghasilkan energi sehingga diberi nama the powerhouse. Yang ketujuh ada lisosom. Lisosom ialah kantong yang bermembran tunggal yang terdapat enzim pencernaan. Lisosom berperan untuk mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, dan juga penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Yang kedelapan ada vakuola. Vakuola ialah ruangan yang terletak di dalam sel tumbuhan yang telah tua. Vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan seperti pigmen. Sedangkan pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, butiran pati, dan enzim. Ada juga selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma yang disebut tonoplasma. Yang ke-9 ada plastida. Plastida ialah badan membran rangkap yang terdapat membran tertentu. Plastida memiliki pigmen hijau atau klorofil yang dinamakan kloroplas, sedangkan yang berisi amilium dinamakan amiloplas. Plastida hanya ada pada sel tumbuhan saja. Terdapat 3 macam plastida, antara lain leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Leukoplas ialah plastida berwarna hijau putih yang berperan untuk menyimpan makanan dan terbagi menjadi amiloplas, elaioplas, dan protoplas. Kloroplas adalah plastida yang mempunyai pigmen warna hijau. Kromoplas ialah plastida yang mempunyai pigmen, misalnya karotin atau kuning, vicodin atau biru, vicostantin atau kuning, dan picoeritin yaitu merah. Selanjutnya yang ke-10. Yaitu sentrosom. Sentrosom berperan dalam pembelahan sel atau mitosis dan metosis yang berbentuk bintang. Organel ini hanya ada pada sel hewan yang berperan aktif dalam pembelahan sel. Selanjutnya, kita membahas hubungan sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Yang pertama, hubungan sel dengan jaringan.
pada makhluk hidup terdiri atas sel, jaringan, organ, sistem, dan individu. Sel merupakan organisasi terkecil yang berada dalam tiap hidup. Setiap makhluk hidup terdiri banyak gabungan sel untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Akibatnya, adanya kerjasama antara beberapa sel inilah organisme dapat mempertahankan hidupnya. Dalam proses kerjanya, sel bergabung bersama dengan beberapa sel berupa lainnya yang disebut dengan sebagai jaringan. Jaringan merupakan kumpulan-kumpulan sel yang sejenis baik struktur maupun fungsinya berikut zat interselulernya. Pada umumnya, jaringan pada mamalia terdiri dari 4 jaringan utama, di antaranya jaringan epitel, jaringan ikat atau jaringan penyambung, jaringan otot, dan jaringan suara. Walaupun berbeda, keempat jaringan ini tidak terpisahkan atau membentuk kesatuan tersendiri. Akan tetapi, saling bekerja sama dalam membentuk berbagai organ dan sistem dalam tubuh sehingga bisa bekerja sama dengan sempurna. Yang kedua, hubungan jaringan dengan organ. Organ merupakan struktur yang berbentuk dari beberapa jenis jaringan yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa jaringan terbagi menjadi jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, jaringan syaraf. Ketika dua atau lebih jaringan yang sama bekerja sama, maka akan terbentuklah organ. Jaringan-jaringan yang berbeda saling bekerja sama membentuk organ. Jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh membentuk organ. Berbagai organ seperti hati, kulit, paru-paru, otak, serta jantung terdiri dari penggabungan beberapa jaringan. Akan tetapi, jaringan pembentukan organ tersebut tidaklah sama. Yang ketiga, ada hubungan organ dengan sistem organ. Sistem organ merupakan beberapa organ yang melakukan fungsinya. Dalam hal ini, sistem organ melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang masih saling berhubungan, yang saling berhubungan. Contohnya, dari sistem organ adalah sistem pencernaan, sistem pernafasan, serta sistem gerak, dan sebagainya. Maka, semua dari sistem tersebut akan bergabung membentuk sebuah individu. Sebagai contoh, yang terdapat pada sistem pencernaan yang terbentuk karena adanya kerjasama antara beberapa organ, di antaranya mulut, kerongkongan, lambung, usus, hati, dan pankreas. Selanjutnya, sel dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi petunjuk pedoman dalam kehidupan umat. Al-Quran tidak hanya mengajarkan bagaimana manusia cara beragama saja, menyangkut hubungan manusia dengan sang Khaliknya saja. Akan tetapi, seluruh kehidupan di muka bumi sudah tertera di dalamnya, baik itu tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya, atau bisa kita sebut dengan bersosialisasi, maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Salah satu ayat membahas tentang sel terdapat pada surat Hud ayat 56 yang artinya, sesungguhnya aku bertawakal pada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Pada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun manusia bekerja, tidak satupun makhluk bergerak melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Ayat ini merupakan perumpamaan bagi bangsa Arab zaman dahulu untuk menunjukkan kehinaan adalah dengan menarik ubun-ubun atas orang lain tersebut. Tafsir ayat dalam tersebut berfokus pada kata nasyiyah yang mempunyai arti ubun-ubun.
Beberapa tafsir menunjukkan bahwa ubun-ubun merupakan bagian otak depan. Menurut pandangan biologi, otak depan yang sering disebut dengan sebagai frontal lobe merupakan bagian dari sistem saraf maupun sistem otak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ma alaina illal balagul mubin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.